Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas 11-2 SMA Taman Ramadan Pasar akan membahas salah satu materi yang ada di fisika loh, yaitu suhu dan kalor. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu suhu dan kalor? Nah, suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda, di mana di saat kita ingin mengukur suatu suhu, maka kita membutuhkan yang namanya alat ukur suhu, yaitu termometer. Nah, dalam termometer itu terdapat skala-skala yang berbeda-beda. Contohnya ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Lalu, kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, di mana dalam kalor itu terdapat yang namanya perubahan wujud. Pasti kalian ingat kok. Contohnya nih, perubahan wujud dari zat cair ke zat padat, lalu sebaliknya, atau zat cair ke zat gas, dan sebagainya. Nah, hal tersebut menjadi penyebab di mana nantinya kalor itu mendapatkan 3 kemungkinan perubahan, yaitu 1, perubahan suhu, lalu yang kedua, perubahan wujud, dan yang ketiga, perubahan ukuran. Nah, kalau masalahnya, benda tersebut itu mengalami perubahan suhu. Berarti, rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q itu sebagai kalor dengan satuan joule atau J, M sebagai massa dengan satuan kilogram, C sebagai kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram Kelvin, dan delta T sebagai perubahan suhu dengan mengurangkan T2 dengan T1. Tapi, kalau masalahnya perubahan wujud, gimana dong? Nah, dalam perubahan wujud, itu contohnya seperti es batu yang mencair, di mana nanti rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan M dikali L, di mana Q itu sebagai kalor dengan satuan joule atau J, M sebagai massa dengan satuan kilogram, L sebagai kalor laten lebur dengan satuan J per kilogram. Nah, kalau misalnya masalahnya itu perubahan ukuran gimana dong? Nah, berarti rumus yang akan digunakan Q sama dengan M dikali U, di mana Q itu sebagai kalor atau joule, M itu sebagai massa atau kilogram, dan U itu sebagai kalor uap atau joule per kilogram. Nah, setelah penjelasan tadi, yuk kita beralih ke percobaan yang kami lakukan di Desa Penglipuran. Nah, pada tanggal 20 Februari kemarin, kami melakukan salah satu percobaan yaitu menunggu es batu mencair. Hah, apa sih hubungannya? Nah, jadi percobaan ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama sih. Nah, di mana nanti kita akan mengukur suhu awal dan massa awal dari es batu tersebut, lalu kita akan menunggu beberapa waktu sesaat dan lalu mengukur suhu dan massa yang kedua. Nanti kita tunggu lagi nih untuk mengukur suhu dan massa yang ketiga. Nah, dari percobaan kemarin, kami mendapatkan data sebagai berikut, di mana M1 sebagai 37, M2 yaitu 41, M3 yaitu 43, T1 yaitu 20, T2 5, dan T3 10. Nah, dari data tersebut, kita akan memasukkan data tersebut ke rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana jika kita ingin mengetahui perubahan suhu yang terjadi dari es batu yang mencair tersebut, maka kita akan menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, nanti kita akan memfokuskan seluruh rumus tersebut kepada Kelvin, di mana nanti dari gram kita akan ubah menjadi kilogram, dari Celsius kita akan ubah menjadi Kelvin. Tetapi sebelum kita merubah semua tersebut, kita harus mengetahui kalor jenis benda
dari es tersebut, yaitu C, di mana CS itu adalah 2500. Nah, selanjutnya kita akan merubah kilogram menjadi gram, yaitu 37 menjadi 0,037, lalu 20 dari T1 menjadi 293, lalu T2 dari 5 menjadi 278 dengan menambahkan 273. Nah, nantinya kita mendapatkan 0,037 dikalikan dengan 2500 yaitu C-nya dan dikalikan dengan negatif 15 yaitu delta T. Nah, nanti hasil dari Q1 yaitu negatif 1387,5. Nah, karena pada percobaan ini kami ingin mengetahui perbandingan antara Q1 dengan Q2, maka selanjutnya kita akan mencari Q2 dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu M dikali C dikali delta T, di mana M2 yaitu 41 dirubah menjadi kilogram, yaitu 0,041 dikalikan dengan 2500 yaitu kalor jenis benda S, dan juga delta T di mana T3 dikurangi T2 yaitu 283 dikurangi dengan 278. Di mana mendapatkan hasil 0,041 dikali 2500 dikalikan dengan 5. Dengan hasil Q2 berarti 512,5. Jadi perbandingan antara Q1 dengan Q2 adalah negatif 1387,5 berbanding dengan 512,5. Tetapi kalau jika kita ingin mengetahui perubahan wujud pada es batu yang mencair, berarti kita menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M dikali L. Di mana kita ketahui bahwa LS atau kalor laten lebur es adalah 334 dengan satuan joule per kilogram. Nah, masuk ke dalam rumus, yaitu kita akan mencari Q1 atau kalor 1, di mana dengan rumus M kali L, massa yang sudah dirubah menjadi kilogram yaitu 0,037 dikalikan dengan 334, maka hasil dari Q1 perubahan wujud yaitu 12,36. Nah, selanjutnya kita akan mencari perbandingan antara Q1, Q2, dan Q3. Nah, jika kita mencari Q2, kita akan menggunakan rumus yang sama juga, yaitu M dikali L, di mana 0,041 dikalikan dengan 334 mendapatkan hasil yaitu 13,7. Lalu, untuk Q3 juga sama, menggunakan rumus M dikali L, yaitu 0,043 dikalikan dengan 334 dengan hasil 14,36. Maka perbandingan antara Q1, Q2, dan Q3 adalah 12,36 banding dengan 13,7 dan berbanding dengan 14,36. Hasil tersebutlah memberitahu kita hubungan antara es batu mencair dengan kalor, di mana kita bisa mengetahui bahwa dalam kalor, es batu mencair itu mengalami perubahan suhu dan perubahan wujud. Nah, sekian penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.